katanya persamaan sama ekspresi itu sama nggak sih katanya. Oh, Persamaan matematika dan ekspresi matematika itu sama nggak? iya, Yo, Randy jawabnya apa? Sama atau iya. beda? Oh, kalau aku punya teori, aku jawab sama. Oke, selamat datang di Ready Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ya, namanya itu Kak Ira Royana. Halo, selamat pagi Kak Ira. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Wah. Jadi kemarin itu pernah booming-boomingnya ini Kak Ira di status para dosen dan status para mahasiswa pada umumnya. Iya. Itu masya Allah berprestasi sekali. Alhamdulillah. Itu bisa menargetkan lulus di 3,5 tahun di prodi pendidikan matematika dan ini baru rekor pertama ya. Karena setahu saya di pendidikan matematika ini belum ada yang 3,5 tahun ya. Tapi kakak bisa demikian. Coba boleh kenalan dulu kak. Dari mana sih asalnya kakak nih? Habis itu Oke. eh motivasi kakak dan lain-lain gitu. Boleh kenalan dulu kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya itu Ira Royana, kakak dari Indralaya aslinya. Kakak kelahiran tahun 99, masuk itu 2017, prodi matematika. Sebelumnya prodi matematika itu kakak pilihan ketiga sebenarnya. Oke, yang pertama itu kakak pilih sistem informasi, yang kedua itu pendidikan biologi, dan ketiga itu pendidikan matematika. Tapi walaupun pilihan ketiga, pendidikan matematika itu ya walaupun pilihannya ketiga bukan berarti nggak favorit atau gimana, tapi emang ini apa? Emang maunya di sana. Alhamdulillah lulusnya di matematika. Kalau motivasi untuk lulus cepet itu ya pasti karena orang tua, ya kan? Nah, terus selanjutnya ya pingin lulus cepet. Ya semua orang pasti pingin kan lulus cepet, Iya, iya. tapi jalannya aja yang beda-beda, ya kan? Oke, itu aja dulu perkenalannya. Oke, terima kasih Kak Ira. Aku panggil nih Kak Ira atau Kak Yana ini. Kak Ira aja. Kak Ira ya, Kak Ira. Oke, Kak Ira. Jadi pertama tuh pernah di pilihan pertama itu SI ya. Jadi kakak ini pernah daftar ke lain enggak selain ke Iya, UIN ini? Mau tanya dulu nih. Pernah daftar ke lain enggak sebelum masuk UIN? pernah. 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 Ke mana aja, Kak? Karena rumahnya Indralaya pastinya di Unsri, ya kan? Sri, Terus yang kedua ke Polsri. Polsri. Nyakutnya di UIN ya, dapatnya di UIN. Tapi tidak disangka-sangka di UIN ini Iya, membawa rezeki dan berkah loh. Ya. Nah, alhamdulillah. nah ada pertanyaan-pertanyaan request yang bagus-bagus nih dari teman-teman nih kayaknya nih. Nah, kakak kan sudah selesai nih, sudah sampai ujian munakosah nih, alias sedikit lagi pas wisuda selesai gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kak, Ya. eh bagaimana sih step jalannya dari mulai awal skripsi itu di mana dan gimana caranya sampai ke munakosah gitu kak? Jadi mau diceritain semua nih dari Oh awal. iya, enggak apa-apa Kak, bagi-bagi sharing aja. Kan aku kan masih muda gitu ya. Wajahku juga masih muda. Jadi nggak tahu aku tuh di setelah ini tuh mau ngapain gitu. Gitu. Coba diceritain dulu stepnya dulu nih. Oke. Stepnya yang awal itu kan kita dibagi nih dosen borang atau pengajuan judul. Nanti dibagi oleh prodi. Terus selanjutnya kalau udah dapet dosen borang nih, kita ajuin judul. Kemarin kakak ngajuin 3 judul. Judulnya itu semuanya penelitian kualitatif Oh, tentang analisis. itu harus 3 judul ya Kak? Boleh lebih, boleh kurang atau lebih gitu?
Boleh lebih, Boleh lebih. Oh. boleh lebih, tapi sebaiknya 3 lah minimalnya. Oh iya. Lanjut Kak. Oke, Oke, untuk judul itu kakak cerita sedikit ya, Iya. kenapa kakak pilih judul itu. Oke, judulnya kakak itu ada 3. Yang pertama itu nggak salah analisis kesalahan, yang kedua itu analisis kesulitan, yang ketiga itu analisis representasi simbolik. Oke, untuk 2 judul yang pertama tadi itu kakak ya lihat-lihat aja di jurnal. Terus judul yang ketiga itu kakak karena kakak MK-nya penelitian kualitatif itu Ibu Yuli. Nah, waktu itu Ibu Yuli itu pernah bilang kalau judul yang jarang diambil itu biasanya kayak representasi simbolik, representasi matematis katanya kan. Mbak kepikirlah tuh, pengen lah ambil judul ini tuh kan, representasi matematis. Oke, setelah kakak cari jurnalnya, kakak ajuin judul ke dosen pengusul borang. 3 judul tuh, judul yang ketiga itu representasi matematis, bukan representasi simbolik. Nah, terus yang keterima itu alhamdulillah yang ketiga, representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal HOTS, materi, relasi, dan fungsi. Itu keterima karena ini apa? Dibilang inilah jarang lah judulnya kayak gitu. Oke, setelah di ACC judulnya kita lanjut bikin borang. Borang itu bab 1 sampai 3 kita masih bimbingan nih ke dosen pengusul borang tadi. Nah, setelah di ACC bab 1 sampai 3 kita ngajuin SK tuh, SK pembimbing untuk dapat pembimbing 1 dan 2. Itu ngajuinnya ke fakultas. Tapi melalui prodi dulu. Oke. Nah, setelah itu udah dapet tuh pembimbing 1 dan 2. Kita itu namanya bimbingan proposal. Proposal juga sama bab 1 sampai 3. Borang yang di ACC tadi kita bimbingan lagi tuh sama dosen yang udah ditunjuk oleh fakultas tadi, dua pembimbing. Itu Mbak dapetnya Pak Win sama Ibu Ambar. Pembimbing satunya Pak Win, pembimbing 2-nya Ibu Ambar. Terus kita bimbingan tuh. Judul Mbak sempet apa? Karena judulnya representasi matematis itu kan masih umum tuh. Nah, terus disarankan oleh Pak Win itu kita spesifikin lagi jadinya representasi simbolik. Kan representasi itu ada 3, simbolik, verbal, dan visual. Jadi dipilihnya 1 aja. Jadi lebih ke spesifik aja, representasi simbolik. Maksudnya judulnya diubah kayak gitu. Terus kita bimbingan dengan kedua dosen pembimbing tadi, kita untuk metode bimbingannya karena online, kita sepakatnya pada dosen pembimbing itu maunya lewat WA atau lewat web kita kan, bimbingan TA. Nah, untuk dosen pembimbing kakak itu lewat WA kalau proposalnya. Kalau untuk skripsi udah proposal, skripsi itu baru bimbingan TA. Udah kayak gitu, udah ACC proposal, baru kita bisa ikut sempro yang namanya seminar proposal. Kalau udah di ACC kedua pembimbing. Oke. Terus setelah itu kalau udah sempro, kita mulai nih mau ngajuin penelitian, untuk bikin bab 4. Kita juga butuh surat izin penelitian. Kita bikin dulu tuh surat pengantar dari fakultas. Terus kalau penelitian kita di SMP, itu biasanya kita bikin surat penelitiannya itu di Kesbangpol. Nah, kalau kita penelitiannya di SMA, itu baru bikin surat penelitiannya ke Diknas Kota Palembang. Nah, terus kalau udah jadi surat penelitiannya, kita tinggal izin ke sekolah yang mau kita teliti. Dengan bawa surat-surat tadi tuh. Nah, terus kita bikin bab 4. Oke, selesai bab 4, bab 5, itu namanya ujian seminar hasil. Seminar hasil nggak bab 4, bab 5 aja, tapi dari bab 1 sampai bab 5. Itu. Terus
Kalau udah seminar hasil, kita tahap berikutnya yaitu kompre. Kompre ini ujian mata kuliah. Ujian mata kuliahnya itu kakak kemarin ada 7. Itu semuanya beda-beda dosen pengujinya. Dia ujinya kayak UTS aja, tapi beda-beda metodenya. Ada yang dari Google Meet, ada yang dari WhatsApp, gitu. Terus kalau udah ujian kompre, kita baru bisa daftar munakosa. Nah, munakosa ini tahap akhir yaitu sidang skripsi. Dia sama kayak Semhas, bab 1 sampai bab 5, tapi harus lengkap skripsinya udah dari cover sampai ke lampir-lampirannya. Nah, sudah munakosa, kita revisi lagi dari penguji, kita bimbingannya nggak lagi ke pembimbing, tapi ke pengujinya. Kalau udah munakosa. Oke, kalau udah munakosa, udah revisi, udah ngurus-ngurusin berkas tuh sampai skripsinya dijilid, baru bisa daftar wisuda. Oke, itu aja singkat cerita dari skripsi kakak. Wah, singkat cerita tapi kayaknya panjang cerita. Aku dengarnya udah, oi, aku akan melewati ini. Oh ya kak, kakak, Step lah. ya step by step. Saya ini agak tertarik sedikit di bagian awal deh. Kan kakak ini penelitian tentang skripsinya tentang penelitian ya. Biasanya kan ada 3 tuh, ada Ya, penelitian, representasi sendiri. iya. Biasanya itu kan penelitian, Ada habis kualitatif, kuantitatif, kualitatif, pengembangan. pengembangan. Nah, kakak itu pilih yang mana itu kak? Kakak itu, nih awalnya tuh bimbang kan mau kualitatif atau kuantitatif tuh. Iya, Nanya-nanya teman, misalnya nanya-nanya cutting, enaknya kuantitatif atau kualitatif. Katanya kalau kuanti tuh enaknya ini kan kita tinggal ngasih soal aja, tinggal iya, ngitung-ngitung iya, hasilnya. Terus teori pada bab 2 itu juga sebagai acuan kita dalam penelitian. Terus kalau kualitatif katanya kita tuh kayak nganalisis kan. iya, Terus kita tuh butuh apa ya, kalau kualitatif tuh butuh penalaran kayak mengarang-arang iya, kan mengarang kita bahasa. akhirnya pada kualitatif ini menciptakan suatu teori kan. Iya, Menciptakan teori baru. Kalau pengembangan itu lebih ke kayak menciptakan suatu produk, ya kan? Nah, kakak itu pilihnya kualitatif oh iya, karena kakak gimana ya? Kualitatif ya insya Allah mampu lah kata kakak kan, gitu. Makanya pilih kualitatif. iya, iya. Jadi pilih kualitatif. Yang kualitatif tuh yang biasa yang ngisi soal itu ya kayak? Ini baru tahu nih, kualitatif yang ngisi soal yang kita analisis bukan? Ya benar. Oh benar ya? Kalau kuanti itu kalau kuantitatif itu kita ngasih soal nih. Dia Iya, ngitungnya kan pakai angka-angka. iya, Misal nih, angkanya 7,5. iya. Dipastikan siswa itu baik. Nah, dia kayak ada kategori kan. Oh ada Kalau kategorinya, kualitatif, dia lebih ke subjektif. Ya, subjektif. apa adanya di lapangan gitu. Apa yang kita temuin di lapangan itulah real nyatanya. Oke. Oh iya. Kalau di bagian awal itu kak, pernah ditolak gak judul kakak ini? Tadi belum aku lihat ada kata ditolak. Alhamdulillah kalau Gak ada saya dengar kata ditolak Alhamdulillah tadi. dari awal ngajuin judul, Ya. pertama kali ngajuin judul langsung di ACC. Wih deh, mantap. Langsung ACC ya dia. Jadi kalau kakak itu kan langsung ACC ya, Benar. ada gak tips nih biar langsung di ACC nih? Buat judulnya yang gimana Ya, itu gitu tadi biar langsung ACC? tipsnya. Untuk tipsnya itu pilihlah judul yang jarang orang pakai dan menarik tuh judulnya. Jangan yang udah banyak orang teliti. Iya iya. Gitu. Walaupun judul kita itu umum, tapi kita spesifikin lagi judul kita lah. Terus pikir lah, Kan kayak kakak tadi representasi matematis tuh. iya. Nah, judul kakak itu diubah jadi representasi simbolik, biar lebih spesifik kita nelitinya. Oh iya iya. Kakak itu di SMP atau SMA gak itu penelitiannya? Kakak penelitiannya di SMP 22 Palembang. Oh SMP 22 Palembang. Udah. Ini kan tadi sudah di tahap ngajuin judul, anu borang ya, dapat pembimbing. Nah, itu pembimbingnya itu prodi yang minta atau kita yang minta ini?
kita yang menentukan prodinya. Prodinya kita yang minta Prodi, dosennya. prodi yang menentukan. Oh, prodi yang menentukan. Prodi yang menentukan kalau Oh, pembimbing. Ya. bisa change enggak? Kalau pembimbing itu bisa change tidak? Kalau misalnya enggak cocok gitu, misalnya, susahnya bisa change enggak gitu? Ganti-ganti maksudnya. Kalau nggak tahu sih kalau Oh, memang pembimbingnya yang minta ganti mungkin bisa. oh Entah iya. kalau mahasiswanya yang minta gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, ini kan sudah sampai tahap awal nih, misalnya sudah menyusun proposal. Nah, di proposal itu apa sih isinya itu sebenarnya? Ini masih ngawang nih, kurang tahu nih sebenarnya aku nih. Apa sih isi proposal itu? Oh, kakak Oke, nyebut bab kalau satu sampai bab proposal 3 itu tadi. isinya, ya Eh, benar. Oke, kalau bab proposal memang bab 1 sampai bab 3 itu ya. bab 1 isinya latar belakang, Hmm, tujuan penelitian, masalah, ya. terus manfaat, tujuan penelitian. Hmm, Oke, kalau untuk bab 2-nya itu teori-teori tentang penelitian kita. Itu berdasarkan judul yang kita ambil, ya kan? ya. Terus bab 3-nya itu metodologi penelitian. Ada tempat penelitian, subjek penelitian, teknik analisis data yang kita gunakan, terus teknik keabsahan data yang digunakan. Itu aja. Hmm, Pokoknya rancangan penelitian kita untuk penelitian selanjutnya ini. Untuk kita teliti pada oh bab ya. 4. Tuh. Empat itu ya. Setelah selesai di bab 3 baru ke seminar proposal ya. Itu seminar proposal itu susah enggak sih, Kak? Apakah akan nyekak-nyekak gitu atau pas kita ngomong langsung, oh ini salah, ganti-ganti. Nah gitu, Eh, ada enggak? enggak. Nih, pengalaman kakak ya. Iya, Ya pasti kalau pengalaman pertama tuh deg-degan ya kan. iya. Pasti gugup. Gimana nih apa aja yang mau ditanya, apa yang harus dijawab. Oke. Kakak sebelum seminar proposal pasti cari-cari tahu lah apa aja yang ditanyain pas seminar proposal, nonton-nonton YouTube tuh. Oh iya, iya. Nah, Sering terus juga. terus iya, terus kakak. Nah, pasti yang ditanya itu kenapa tuh ngambil judul itu. Terus kenapa ngambilnya materi itu. Terus di latar belakang itu harus harus jelas lah dari tujuan penelitian kita. Nah, itu yang umum-umumnya aja. Terus pada teori, nanti ditanya juga pada bab 2-nya, teori yang kita gunain itu apa. Terus bab 3-nya, mari kakak ditanya pada prosedur penelitiannya. Itu prosedur penelitian kan itu gunanya untuk kita ke lapangan pada penelitian untuk menghasilkan bab 4 nanti tuh. Jadi itu ditanya juga. Terus selebihnya itu muncul pertanyaan berdasarkan isi proposal kita. Kalau yang umum-umumnya seperti itu tadi, kenapa milih judul itu, terus kenapa pilih materi itu, gitu. Itu aja sih kalau seminar proposal. Nggak seserem yang dibayangin. Oh iya, iya. Jadi tidak serem. Tapi kalau diambil angka dulu Kak, dari angka 1 sampai 10 lah, 1 sampai 10. Tingkat kesulitannya itu di angka berapa Kak? Maksudnya kesulitan seminar proposalnya. Iya, kalau angka 10 Kakak pilih pasti sangat sulit itu. Di angka berapa gitu? Di rentan 1 sampai 10. Hmm, di angka 5 lah. Angka 5. Jadi 50-50 ya, antara susah gampang gitu. Ya, Iya, iya. ya benar. Kalau kita yang bikin proposal, kita paham itu pasti insya Allah bisa jawab semua. Wah, iya, iya, bener-bener. Kalau kita paham ya, soalnya itu kan tulisan kita. Kita yang ngetik, pasti kita lah baca dulu ya. Oh iya Kak, Iya ini, benar. iya. Nah, Nah, Kakak pernah enggak ditanya tentang misalnya ini kan teori ya, teori. Nah, ditanya, misalnya kita ngetik sebuah teori, kayak Kakak tadi, contohnya apa tadi? eh Misal aku punya teori, misal representasi simbolik. representasi simbolik. Nah, Kakak ngetik itu representasi simbolik itu sesuai dengan teori, misalnya teori siapa gitu, dikutip ya. Nah, pernah enggak Kakak ditanya itu ini kamu ngambil dari sini. Coba ada enggak di buku gitu. Misal kita disuruh nunjuk ke bukunya, pernah enggak kayak gitu? Kalau untuk penguji kakak kemarin enggak. Enggak. Kalau untuk Oh, teman-teman kakak itu pernah ada pengalaman. oh pernah. Pengujinya ada yang minta tunjukin jurnalnya Jurnal. gitu. Itu bukti kita emang ada.
Ya. Ada. Oh iya iya. Jadi kalau ngambil aman tuh ada lah mungkin ya. Satu dua buah ada mungkin untuk landasan teorinya. Sampai tahu Iya. ditanya, ini kamu ngambil ini kopas atau ngambil bener-bener di buku gitu. Karena pas saya lihat-lihat di YouTube kan, wow, harus benar-benar ada gitu bentuknya gitu. Oh iya Kak, ini mau tanya juga nih. Oke, dan satu lagi nih. Oh iya, ya lanjut Kak, apa tadi? Oke, satu lagi ya. Kalau Iya. seminar proposal itu kita jawab pengujinya itu nggak boleh ragu-ragu. Hmm, Misal nih kata pengujinya, bisa aja nih penguji kita tuh mengetes kita tuh yakin atau enggak ya. iya. Misal jawab, katanya persamaan sama ekspresi itu sama nggak sih katanya. Oh, Persamaan matematika dan ekspresi matematika itu sama nggak? iya iya. Yo, Randy jawabnya apa? Sama atau beda? Oh, kalau aku punya teori aku jawab sama. Oh, iya, salah. Kak, Kenapa? Hah? oh iya. Oh, ini ya, ini mempertahankan argumen. Persamaan sama apa tadi? Nah, benar. Persamaan dengan Persamaan dan ekspresi matematika itu sama atau beda? Oh iya. Nah, Kalau saya jawab sama, deh. Kenapa persamaan sama ekspresi itu sama? Karena sama-sama akhir dari sebuah penyelesaian. Sama dengan itu akan menyebutkan nama akhir. itu kamu Sedangkan ekspresi itu kan akhir dari sebuah ketindakan, maka akan melahirkan ekspresi gitu. Mungkin itu kan. Oh itu oh gitu ya versinya. ya. Kan saya belum punya Pasti teorinya. penguji tuh benar seperti itu. Ya, benar seperti itu. Ya kan? Ya benar juga ya. Pasti Jadi penguji itu akan bolak-balikan pertanyaan yang sama. sama. Oke. Jadi intinya itu harus yakin dengan jawaban kita ya. Iya, harus Iya yakin. benar. Tapi Harus yakin itu juga harus benar. ya, Ya, yakin itu juga harus benar dan ada teorinya gitu ya. Ya boleh ngasal teorinya gitu. ya Kalau benar. teorinya ngasal nanti ketahuan. Mm-mm. Karena dosen lebih lama kuliahnya dari kita. Iya, Benar kan? Kalau kalau kita misalnya ya ngutip benar. dari buku Ya, Marzuki. Oh, Bapak pernah lihat buku Marzuki ini? Nggak ada tulisan ini. Ambil di mana? Ya, gitu kan. Ya, intinya harus hati-hati. ya. Nah, nah ini kalau sudah seminar proposal nih Kak. Ini kan sudah nih. Apakah nilainya langsung muncul di SIMA Kak? Kalau lihat. Hmm. Muncul tidak atau nunggu akhir semester baru muncul nilainya? Biasanya seperti itu. Hah? Munculnya setelah kita seminar proposal, berapa minggu itu akan muncul di Oh, SIMA. berapa minggu muncul? Jadi tidak menunggu jadwal gitu ya munculnya? Enggak, Enggak. Oh, enggak menunggu akhir semester enggak. iya. Iya. Soalnya aku pikir kalau menunggu jadwal, kalau yang 3,5 tahun lama lagi nunggu. Kan kalau semester ini kan input nilainya bulan 2. Nanti itu nilainya, Iya. ya, nanti nilainya kalau sudah seminar proposal itu langsung dikasih tahu prodi lewat grup Oh, WA yang kita masukin tadi. langsung dikasih tahu ya dan muncul gitu ya. Iya, iya. Oh ya Kak, ini balik lagi deh. Aku ada lagi pertanyaan deh di proposal tadi. Itu pakai apa namanya itu apa ya footnote atau pakai kutipan yang dipakai itu di prodi kita? Kutipan, nggak pakai footnote. Oh, pakai kutipan ya. Yang pakai yang dari Word asli itu ya? Ya, Atau pakai Mendeley itu? Mendeley ya. ya boleh juga. Boleh, boleh. Ada pembimbing yang seperti itu. Ada pembimbing yang boleh nggak mesti pakai kayak gitu. Oh iya iya. Dia manual daftar pustakanya. Jadi Pak, jadi pakai kutipan, tapi agak enak pakai kutipan daripada pakai apa itu catatan Iya, kaki. Catatan kaki lebih panjang soalnya. iya, Kan nggak ada yang otomatis, aku iya heran. benar. Iya, nggak ada yang otomatis yang anu daftar apa cat footnote itu. Habis itu kita harus ngapal objek apa ya itu itulah gitu kan. Jadi agak dipermudah Benar itu. dengan kutipan ya. Nah, ini Ya, sudah seminar proposal. Tadi kakak menyebutkan kita ngambil surat penelitian kak ya. Setelah sempro selesai ya benar masuk kalau ke kita. penelitian. Nah, surat penelitian tadi dari fakultas apa ya kakak sebut tadi Pol sama Dignas artinya. Oh, kalau Iya, gini, iya. kalau kita penelitiannya di SMP itu bikin surat penelitiannya
ke Kesbangpol. Kesbangpol. Hmm. Itu apa Kak? Kalau Kesbangpol. kita penelitiannya SMA itu baru ke Diknas. Apa? Pes apa tadi? Peskapol. Itu apa Kak? Kesbangpol. Kesbangpol. Aku Kesbangpol juga ya. baru denger ini, aku baru denger. Please aku Dia baru tuh denger. Itu apa sih? kakak juga baru dengar pas sekarang itu lupa kepanjangannya apa, tapi kita ngurusnya itu di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Oh, mall pelayanan Kakak publik. kemarin di Jakabaring itu tempatnya. Oh iya. Hmm. Itu kita langsung ke sana atau kita ke prodi dan fakultas dulu, Kak? Kita ke fakultas dulu bikin surat Fakultas dulu. pengantar tuh. Oh iya, Terus baru kita ke Kesbangpol. Ya. Kesbangpol. Baru ACC dari Kesbangpol baru kita ke tempat penelitian gitu. Untuk skripsi dan itu ke sekolahnya itu. Ya benar, ke sekolahnya. Ya benar. Itu Kakak itu Iya. stepnya kayak gitu atau review dulu sekolahnya itu? Misalnya COD dulu, COD pula. Eh apa namanya Kita briefing dulu dengan observasi dulu sekolah. tuh Ya ke sekolah observasi dulu itu. sekolahnya itu, kita tanya-tanya dulu baru ke Ya. fakultas itu Kak. Atau langsung saja dari situ. Ya benar, kita Iya. nanya dulu tuh. Iya. Kalau kakak kemarin ke sekolahnya dulu, bersedia nggak tuh? Iya. Kalau kakak penelitian di sana, Hmm, katanya boleh. Oke Pak, kalau boleh saya mau izin, bikin dulu surat izin penelitiannya, iya. nanti saya bawa suratnya, baru dibagi guru, dikasih guru Iya. untuk penelitiannya. Guru sesuai mata pelajaran kita yang mau kita teliti tuh. Oh iya. Itu bikin suratnya lama dah Kak? Kalau Kakak kemarin itu. Biasanya kalau urusan surat menyurat di Indonesia ini sama Kalau sekali. Surat KTP ya, juga bisa 1 tahun kalau kok. alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah kemarin kalau di Kesbangpol itu bisa ditunggu kok, langsung jadi. Oh langsung jadi. Nggak nyampe sehari. Kalau di Ya. kalau di fakultas itu? Kalau di fakultas itu tergantung. Kalau kemarin kakak karena peralihan dekan baru lama ke baru, Oh jadi iya. dia agak lama, 2 minggu kakak bikinnya ya. Wow. Jadi dua, ya benar ya karena perlarian dekan ya. Tapi itu tidak masalah ya. Ya, 2 minggu itu. 2 minggu setelah itu baru situ ya. Oh ternyata susah juga ya ya. benar. Ngurus suratnya juga harus sendiri-sendiri ya. Atau kakak pernah berdua gitu ngurus Iya. suratnya? Oh iya. Kalau kakak Pak, kemarin benar-benar sendiri loh, oh karena sendiri. nggak sendiri. Iya iya. Ya, nanya-nanya kakak tingkat, ya itu nggak usaha. Iya iya. Oh jadi sendiri ke Bang Pol sendiri gitu ya. Ngurus suratnya sendiri. Pas Iya sendiri, penelitiannya benar. nganternya Iya. sendiri juga. Bagus kak, kakak berani ternyata ya. Biasanya tidak seluruh Iya cewek ya sendiri. yang berani kayak gitu. Biasanya Ya. tidak seluruh perempuan itu berani kayak gitu. Yang datang-datang gitu ke situ. Ya. Oh ya, itu kalau di penelitian ya, di penelitian itu apa sih yang kita lakukan kak biasanya? Yang dilakukan kakak nih di sekolah itu ngapain gitu? Pas harus setelah Oke, menghasilkan surat itu. karena sekarang ini masa hmm, setelah ngasih surat, kita minta surat balasan tuh dari sekolah. Hmm. Itu di surat balasan itu penting karena mau dilampirkan saat kita mau nih kompre. Nah, terus setelah dapat surat balasan, nanti itu ada dikasih guru kan, guru dari sekolah itu, dari mata pelajaran yang mau kita teliti. Iya. Nah, terus gurunya itu mau ngasih kita kelas. Kelas berapa yang mau guru kasih untuk penelitian kita. Kalau kakak kemarin itu 2 kelas. Kelas pertama itu untuk validasi soal. Terus kelas kedua itu untuk analisis subjeknya, yang ngasih soal tesnya. Oke, karena saat ini kan pandemi itu, jadi nggak dibolehin ke sekolah kan siswanya. Iya. Nah, jadi untuk validasi soalnya kakak lewat online, yaitu lewat WA. Itu sekelas tuh dikasih soal. Terus untuk pengambilan subjeknya kakak berdasarkan nilai-nilai mereka, nilai-nilai matematika mereka, nilai tugas, nilai ulangan. Itu kita mintanya ke guru mata pelajarannya. Oke, untuk kita, nah kakak ngambilnya 6 subjek, 6 siswa. Kakak kasih soal tes, itu kakak datangin satu persatu rumahnya untuk penelitiannya. Oke, di sana kakak datangin satu persatu rumahnya, terus kita kasih soal tuh. Nah, kita kasih waktu.
setelah mereka ngerjain soal, terus kita wawancara berdasarkan hasil yang mereka jawab tadi. Tuh, karena penelitian kakak menggunakan soal tes, dokumentasi, dan wawancara. Nah, setelah itu udah dapet tuh data-datanya, udah dapet jawaban siswanya, udah dapet wawancara dari siswanya, baru kita mulailah ngerjain bab 4. Bab 4 itu dari hasil penelitian kita tadi. Kita tulislah dari jawaban siswanya, kita simpulkan apa yang dapat kita simpulkan dari jawaban siswa tadi, terus wawancaranya kita masukin. Itu sih kalau proses penelitiannya. Ya. Oh, kayak gitu. Itu kakak kalau yang validasi itu pakai aplikasi atau validasinya manual, Kak? Tadi kakak bilang ada validasi gitu. Oke. Halo? Ya, validasi itu kakak lewat online, lewat WA. Online. Oh Karena iya. sekolah kan kayak ngizinin siswanya ke sekolah. Iya, iya. Mm-mm. Nah, ini kalau kita sudah tadi sudah selesai di bab 4 tentang hasil penelitian kita. Jadi itu tuh cerita kita pas neliti di sekolah ya. Jadi bab 4 itu, bab 4, bab 5 itu tentang bab 5 itu penutup bukan sih? Aku ini salah bukan? Bab 4 aja atau sampai bab 5 itu di Pembahasan. Oh, bab 5 Bab 5 pembahasan. itu iya bab 5 penutupan. Bab 5 penutupan. Jadi bab 4 Empat. ya. Bab 4 jadi. Nah, setelah itu Enggak, bab 5 itu penutupan. bab 5 penutupan ya. Nah, jadi di bab 4 Iya, itu benar. kita Pembahasannya masih di bab 4. iya. Jadi bab 4 itu kita menuliskan apa yang telah kita lakukan pas penelitian jadi ya. Apa yang dilakukan siswa kita catat seluruhnya gitu ya. Nah, setelah itu step yang selanjutnya itu sebenarnya hasil Kak ya. Nah, di tulisan kita itu pas Ya, bab benar. 4 itu harus kita bimbingan lagi ya. Itu pasti bimbingan loh. Betul enggak Kak? Bimbingan lagi itu. Iya, benar. Bener ya. Kalau kita bimbingan lagi, nah setelah bimbingan itu baru kita daftar Semhas. Kalau udah Oh iya. kalau udah ada bikin bab 4 sama bab 5 kita bimbingan lagi. Oh, bimbingan lagi. Itu berapa kali Kak bimbingan Kak? Kalau boleh tahu. Iya, benar. Benar, kalau udah dapat ACC dari dosen pembimbing, kita baru bisa daftar Semhas. Iya. Itu Kakak itu kemarin pas di sebelum Semhas nih, pas setelah penelitian itu berapa kali sih bimbingannya? Ada minimal enggak untuk bimbingan gitu? Iya. Tergantung kita, misalnya masih banyak kesalahannya, kita revisi lagi, bimbing lagi. Setelah itu setelah selesai Ya, revisi baru ke Semhas ya. Oh iya Kak, di Semhas itu apa sih saja persyaratannya itu? Persyaratan bisa daftar Semhas gitu. iya benar. Cek. Ditunggu. Cek, halo. Oh ya, sinyalnya mungkin agak kurang support nih. Oke, Eh, lanjut. lanjut Kak. Nah, pas Semhas itu apa sih persyaratan-persyaratan yang diperlukan supaya kita bisa daftar gitu? Kalau nggak salah ya, nih kalau Semhas kemarin itu lumayan banyak sih. KTM itu bukti pembayaran, terus surat SK pembimbing, surat izin penelitian, surat balasan dari sekolah, terus skor TOEFL, terus apa lagi ya? Skor TOEFL, kartu hafalan, kartu bimbingan, apa ya, sertifikat, kalau nggak salah sertifikat
BTA, ya apa sih itu aja ya, mungkin nanti di-share dari prodi kok Oh, iya. syarat-syaratnya. Itu kakak tuh offline atau online tuh ngumpul berkasnya yang sebanyak itu? Ngumpul ke prodi atau via apa itu? Via WhatsApp atau yang lain? Itu berkasnya online kemarin ngumpulnya lewat email. Oh, lewat email. Jadi seluruhnya di email gitu ya. Agak menghemat dana juga ya ternyata. Saya kira Ya, benar. offline. Offline itu kan lumayan banyak gitu Ya kalau di itu anu. hikmah dari online ya, gitu. Iya. Soalnya kalau offline itu pasti prodi mau berwarna, ininya berwarna biasanya sih. Oh ya, ini aku terikat ini TOEFL. Ya, benar. Aku teringat TOEFL nih kak. Kakak tadi bilang TOEFL. TOEFL itu minimal Hmm, berapa sih kak? Atau gak ada minimal, yang penting ada sertifikat gitu. kalau untuk ada minimalnya, ada minimalnya kok 400 TOEFL-nya skornya minimal. Minimal 400. Dan itu kakak ikut TOEFL luar atau TOEFL UIN? Soalnya TOEFL UIN itu jarang sekali buka loh. Nah, ya benar. Kakak ikut TOEFL dari luar. Iya. Iya, karena saya pengalaman. Soalnya kepala labnya itu Randy juga namanya, Pak Randy. Dan saya tanya, Pak, kenapa Pak ini Oh, nggak buka-buka Pak TOEFL? Iya, kurang SDM-nya kayak. Oh, ngoreksi TOEFL itu buyar loh mate. makanya Kata, kakak ikut dari luar. iya. Enggak. Pas kemarin ngoreksi TOEFL itu buyar kan. Buyar matanya itu, apalagi lah mahasiswanya jawabnya gitu ya. Kita harus ngitung sesuai dengan rumusnya pula kayak. Karena belum ada TOEFL online yang di Iya, benar. kita nih, masih manual kan. Karena terakhir kali saya juga ikut juga TOEFL di UIN. Tapi enaknya TOEFL UIN ini subsidi. Hanya 25.000 kalau nggak salah, 25 atau 35 itulah lah bisa tes gitu. Oh, Kalau di luar kan 200.000 oke. minimal 200. Kakak kemarin berapa? 100.000 kalau itu Ah, kemarin. berapa? 100.000 Pak. 100.000. 100.000. Iya. Wah, seratus Hmm. ribu murah juga ya. Kok TOEFL aku kemarin mahal ya? Aku kemarin tes TOEFL juga. 200, 100, ya 200.000 lah, aku hitung lah. Itu 200. Nah, mungkin sertifikatnya agak beda mungkin. Soalnya ada barcode-nya saya lihat di situ. Pas keluar sertifikatnya ada barcode. Oh Jadi iya. bisa di-scan ini keaslian sertifikat. Oh, bagus Kak kata gue kalau kayak gitu. Iya, iya. Iya. Mungkin itu yang bikin mahal. Kakak kemarin tuh TOEFL-nya itu di mana sih? Atau tesnya gitu? Tesnya kakak online TOEFL-nya. Oh, tesnya online. Ya, ya. Soalnya kalau Hmm. kalau di prodi kita nih tes TOEFL-nya itu ada standar dah. Soalnya kalau di PBI biasanya itu TOEFL-nya itu harus TOEFL ini, kelasnya ini, apa tah UT atau yang lain gitu. Ada kelasnya itu TOEFL-nya itu. Jadi mereka tuh harus target di TOEFL itu dan minimal Kalau 500. prodi Kalau di kita tuh ada gak? Atau terserah itu TOEFL yang manapun masih diakui boleh ACC gitu. kayaknya terserah sih karena cuma hanya ada minimalnya aja, minimal 400 nih Oh, skornya. Terserah tuh mau dari TOEFL mana. oh iya. Hmm. Jadi terserah ya. Soalnya kalau dilihat di prodi-prodi bahasa Inggris ataupun yang daftar beasiswa itu udah bisa sebasing TOEFL yang dia pakai. Yang saya tahu di kayak di LPDP itu hanya menerima Hmm. beberapa TOEFL gitu. Ada yang dari instansi ini yang diterima gitu kan. Karena mereka ada standarnya kalau beasiswa. Tapi kalau di kita nih bisa ya goal apapun gitu. Yang paling murah tuh subsidi UIN yang tiga Iya, puluh lima bisa. ribu ya 35.000 soalnya. Iya, tapi jarang sekali buka. Bapaknya masih ngembangin Ya, aplikasi. kantong mahasiswa lah ya. Iya, kantong mahasiswa. Tapi percuma juga kantong mahasiswa tapi jarang buka, mendingan di luar aja kan gitu. Nah, itu untuk Iya. TOEFL. Benar. Oh ya,